Egi tengah terduduk setengah tiduran dengan dua lengan jadi bantalan kepala. Dia tampak bersantai di kursi panjang dekat kolam dengan pandangan lurus menatap ke depan pada air mancur kecil dekat kolam. Sudah beberapa jam setelah selesai melaksanakan sholat Isya, dia langsung menuju balkon kamar, berniat untuk menenangkan pikiran dengan memandangi gelapnya langit malam yang dipenuhi hamparan bintang yang berkelip indah menghiasi langit malam. Bagaikan otak si Egi yang saat ini tengah dipenuhi oleh bayang-bayang halusinasi wajah Anissa yang bermacam ekspresi, terutama tentang kejadian tadi siang yang dilihatnya. Brengsek, benar-benar tidak bisa tenang, maki Egi kesal sambil meraih benda pipih yang berada di atas meja bundar dekat kursi yang diduduki. Sejenak dia tampak ragu dan bimbang sehingga memutar ponsel yang ada di pegangan tangan. Apa hubungan dia dengan si brengsek itu? Ini benar-benar menggangguku, ucap Egi sembari mengetikkan sesuatu di layar ponsel. Dia mengetikkan pesan atas kepenasarannya yang menggunung di hati. Kemudian dia mengirim pesan itu ke gadis si pengacau pikiran dan hatinya. Lama Egi menunggu balasan dari pesannya, namun tak kunjung juga ponsel itu berbunyi yang menandakan ada balasan pesan. Dia bahkan mengecek kembali kontak pesan untuk melihat apakah sudah terkirim atau belum pesannya ke Anissa. Padahal dia sedang online, tapi kenapa dia tidak membalas pesanku? Gerutuan Egi. Sampai beberapa menit kemudian, sudah keberapa kali dia mengecek kontak chat yang dikirim, namun masih belum dibaca juga oleh si penerima. Sialan, pandai sekali dia membuatku gelisah begini. Gerutuan Egi lalu menekan tombol panggilan untuk menelpon. Suara nada sambung dari ponsel yang ditempelkan ke telinga menandakan panggilan terhubung. Namun nada sambung itu berubah nada panggilan terputus yang menandakan panggilan dia tak terjawab. Kemana dia? Apa dia sedang berkencan dengan lelaki itu sampai tidak mengangkat teleponku? Gerutuan Egi yang sudah diliputi oleh api cemburu juga kecurigaan. Dia menatap geram pada layar ponsel menyala itu dan kembali mendial untuk menelepon. Namun lagi-lagi panggilannya terputus, tak ada jawaban dari seberang sana. Macan betina. Geraman Egi yang sudah dikuasai emosi hingga refleks. Dia melemparkan benda pipih yang dipegangnya ke sembarang sampai pecah berkeping-keping berserakan di teras balkon dekat kolam. Kedua tangan Egi mengepal kuat dengan napas memburu oleh amarah. Lalu dia mengusap wajah secara kasar mencoba menenangkan diri. Brengsek, sialan, macan betina. Apa dia tengah berduaan dengan lelaki sialan itu? Sampai-sampai panggilan dan pesanku diabaikan. Sial, apa yang terjadi padaku? Menyedihkan sekali. Bagaimana bisa aku diselingkuhi oleh wanita sepertinya? Ocehan Egi lalu beranjak masuk ke dalam kamar. Dia menyambar kunci motor dan memakai jaket kulit. Kemudian dengan langkah tergesa Egi keluar kamar yang tujuan dia hendak menuju basement tempat parkir. Namun ketika langkah kaki dia telah sampai di dekat ruangan makan, Egi, panggilan seseorang tak menghentikan langkahnya. Dia hanya menoleh melihat si pemanggil. Mau kemana kau sudah pakai jaket begitu? Kau belum makan malam? Tegur ayah Saputra yang hendak berjalan ke ruangan makan. Sejenak Egi menghentikan langkah kaki. Aku mau makan di luar, jawabnya dan kembali melangkahkan kaki dengan tergesa menuju tangga ke basement. Semakin berani dia setelah istrinya pergi, jadi semakin menjadi tingkah anak itu. Dasar anak bodoh, gumam ayah Saputra. Tuan besar, Bian menghadap. Ada apa? Sudah 3 hari ini Tuan Muda Egi sama sekali tak menyentuh makanan apapun yang dibawakan ke kamar. Bahkan menurut laporan temannya bakal saja beliau tak memakannya. Apa tidak apa-apa membiarkan hal ini terus berlanjut? Alisa Putra menaut cemas. Anak itu, bodoh sudah tak tertolong lagi. Gumam pelan Saputra diakhiri hembusan napas panjang. Di basement tempat parkiran, Egi menaiki sebuah motor gede berwarna putih dengan corak hitam.
Dia segera memutar gas mengendarai motor tersebut keluar dari area kediaman Saputra. Hingga kini Egy yang menaiki moge telah melesat di jalanan kota dengan kecepatan cukup tinggi. Lihat saja kau macan betina. Jika saja kau kepergok tengah berduaan dengan lelaki itu, tidak akan kuampuni. Batin Egy sudah dipenuhi kecurigaan serta kecemburuan. Sementara di sisi lain, di mana gadis si pembuat resah hati si Egy berada. Anissa baru saja memasuki kamar setelah makan malam bersama sahabat karibnya dari kantin asrama. Dia langsung berjalan menuju ranjang dan duduk di sisi kasur. Tangan Anissa meraih ponsel yang tergeletak di atas bantal lalu menyalakan layarnya. Yang seketika kedua mata dia melebar terkejut saat mendapati sebuah pesan belum dibaca dan 2 panggilan tak terjawab dari sang suami. Egy, ada apa dia menelponku sampai 2 kali? Dan sialnya aku tidak membawa ponsel. Segera Anissa mengecek isi pesan yang dikirim suaminya itu. From Egy. Jelaskan, siapa dia? Membaca pesan tersebut sontak alis Anissa berkerut bingung. Apa maksudnya coba? Dia bertanya siapa dia? Ya maksudnya siapa toh? Aku tidak mengerti. Siapa yang dia maksud? Apa lebih baik aku telepon balik saja? Biar tahu siapa yang dia tanyakan dan yang dia maksud. Anissa menekan tombol panggilan untuk mendial memanggil nomor si Egy, namun nomor yang Anda tuju sedang berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Hanya suara nada terputus serta suara operator yang menjawab panggilan darinya yang mengatakan bahwa nomor si Egy sedang tidak aktif. Kembali alis Anissa menaut heran. Ini sinyalku yang kurang, apa memang nomor tuh bocah nggak aktif? Coba lagi deh. Karena penasaran Anissa kembali mendial nomor tersebut untuk memastikan. Dan masih sama saja yang menjawab panggilannya adalah operator. Hembusan napas pelan Anissa menatap layar ponsel menyala. Kenapa bisa gini sih? Jadinya penasaran apa yang dia tanyakan ini. Gumam dia pelan sambil menatap sebaris kata dari pesan yang dikirim Egy. Sebuah tepukan di sebelah pundak menyadarkan Anissa. Oh Rika. Terperanjat Anissa langsung menekan tombol untuk mematikan layar ponsel. Ada apa Nis? Diperhatikan dari tadi seperti gelisah gitu. Heran Rika sembari mengambil duduk di samping gadis tersebut. Anissa tersenyum kikuk. Tidak apa Rik, hanya saja ada yang menelpon dan menanyakan sesuatu padaku. Tapi ditelepon balik nggak diangkat. Siapa tuh yang bertanya? Kenapa disembunyiin sih? Goda Rika karena melihat gadis itu salah tingkah. Langsung menyembunyikan ponsel agar dirinya tak melihat. Oh ini hanya dari pihak rumah mbakku kok. Iya dari pihak rumah mbak, makanya aku penasaran takut terjadi sesuatu sama mbakku. Gelagap Anissa sedikit panik. Rika menghela napas pelan kembali memberi tepukan lembut di bahu gadis di hadapan. Masa sih? Tapi kok wajahmu merona gitu? Pasti dari cowok ya. Apaan sih Rik? Menghindar Anissa dengan segera merebahkan tubuh ke atas kasur. Lalu dia menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya menyembunyikan pipi yang sudah merah padam. Rika yang tak mau meninggalkan kesempatan menggoda. Dia mengguncang lengan gadis yang terbaring itu. Kamu mau menghindar dariku Nis? Cepat katakan, siapa dia? Apa dia kakak Alan? Atau orang lain? Anissa masih mengkerubungi diri dengan selimut. Gak ada Rika, udah aku mau tidur, jangan ganggu aku. Dia membalikkan badan memunggungi. Sedangkan di luar asrama kampus, motor gede yang dinaiki lelaki remaja tampan itu berhenti tepat tidak jauh dari gerbang asrama Fakultas Kesehatan. Egy membuka kaca helm dan melihat gedung tinggi bertingkat itu lalu melirik sekitar. Hingga tak sengaja netra Hazel dia melihat pemandangan di ujung sana. Di mana di sana ada seorang pria si penyebab dia merasakan perasaan tersiksa akibat kecurigaan dan panas api cemburu di hati. Bukankah itu si sialan? Gumam Egy dengan kedua mata memincing tajam penuh permusuhan menatap ke arah orang di ujung sana yang tampaknya sama-sama tengah terduduk di atas motor dan memandangi gedung asrama tempat tinggal Anissa sekarang. Apa dia sedang menunggu si macan betina?
Cengkraman Egi di setir motor mengetat seiring rahang tegasnya mengeras merasakan kembali perasaan panas mendidih dalam darah. Untuk memergoki akan pergerakan lelaki itu dengan istrinya, sengaja Egi menutup kaca helm yang berwarna gelap lalu menunggu memandangi dengan awas. Cukup lama Egi memperhatikan pergerakan Alan yang masih memandangi gedung asrama, namun masih belum juga ada tanda-tanda akan ada kemunculan Anissa di sana. Dan tidak butuh waktu lama, motor yang dinaiki Alan berbelok arah, melaju ke seberang asrama fakultas dan masuk ke gerbang fakultas lain. Melihat hal itu, Egi segera mengegas motornya mengikuti motor Alan dan berhenti tepat di luar gerbang asrama fakultas yang dimasuki lelaki tadi. Dia mendongak melihat fakultas apa yang dimasuki Alan. Apa dia ngampus di sini? Dekat sekali jarak mereka. Pasti mereka selalu bertemu setiap waktu kan? Gumam Egi merasakan perih berdenyut dalam hati semakin menjadi. Hembusan napas panjang nan berat Egi. Aku tak bisa membiarkan hal ini berlanjut. Dia hendak merogoh benda di saku jaket namun tak menemukan benda yang dicari. Tersadar ponsel yang dicari telah hancur karena ulah sendiri, Egi termenung sejenak dan tersenyum menertawakan kebodohan dirinya. Sebaiknya aku mencari konter dulu. Egi kembali menggas motor dengan kecepatan cukup tinggi mencari konter handphone terdekat di sekitar untuk membeli ponsel baru.